Selamat pagi, sahabat Kristiani. Pagi ini, Manik, sahabat Kristiani akan menyapa sahabat-sahabat tercinta dengan satu firman yang menantang. Tadi ketika saya ambil waktu berdoa, ada satu kata-kata yang muncul tiba-tiba di dalam doa saya. Itu kata ujilah aku. Ini kemarin saya juga berbicara tentang carilah dahulu kerajaan Allah, maka aku akan, gitu kan, itu janji. Sekarang saya melihat ada satu tingkat yang lebih tinggi daripada janji, yang mungkin Tuhan merasa jengkel ya. Kamu kenapa nggak percaya gitu ya? Kamu bisa. Saya kasih kesempatan menguji saya. Itu ya luar biasa. Itu adalah kata-kata yang menantang, memberikan kita spirit ya, memberikan kita satu kekuatan. Kenapa tidak gitu ya? Seorang Tuhan mempersilahkan dirinya untuk diuji gitu. Janji-janjinya untuk diuji. Ya kan? Ada di Yohanes, di 1 Yohanes juga yang dibilang bahwa roh juga kita harus uji. Apakah roh itu dari Allah atau tidak? Nah, bingung ini. Biasanya yang menguji itu ya guru, ya dosen, ya. Tapi kenapa kok kita yang disuruh menguji gitu? Kenapa kok kita yang disuruh menguji roh kebenaran atau roh sesat, terus menguji kuasa janji Tuhan gitu? Menarik kan? Itu bagi saya menantang ini. Tapi saya melihat ada satu seperti kejengkelan gitu. Kamu nggak percaya nih? Aku bilang nih, ini ada satu di Maleaki. Memang itu ada kaitannya, ada hubungannya itu ke perpuluhan gitu. Tetapi sebenarnya janji itu berlaku kepada segala hal gitu. Kemarin saya singgung, siapa yang mengasihi aku akan menjaga, memberkati keturunan dari keturunannya. Nah, itu janji gitu kan. Nah, terus hal-hal seperti itu seolah kita tidak berani mengambil janji itu dengan kuat gitu. Sampai ada di mana? Di Maleaki itu juga jadi Tuhan itu dari dulu udah buat janji gitu, sudah buat janji. Dan janji itu berlaku sampai sekarang. Kan ada di Maleaki itu. Ujilah aku katanya. Kalau kamu memberikan persepuluhanmu, ya ini kan kebetulan persepuluhan Tuhan bicara ini. Tapi ke yang lain juga itu berlaku. Saya akan buka tingkap-tingkap langit. Maksudnya dia akan memberkati dari hal apapun gitu. Dari tingkat langit, kalau ada 100 tingkap langit ya dari cara 100 cara. Tingkat langit pertama, kedua, ketiga, keempat, dari cara apalah Tuhan akan memberkati orang yang berani mengambil janji itu gitu. Ya ini saya sering ngobrol nih. Ya ini saya kan cuma jemaat biasa ya. Bahkan jadi saya suka ngobrol, diskusi tentang ke beberapa orang gitu. Apa kata orang sekarang? Oh, perpuluhan itu sekarang sudah nggak ada katanya.
Sekarang di zaman Yesus ini nggak ada lagi perpuluhan. Saya tanya, saya bilang, Allah yang bicara di waktu zaman nabi-nabi dulu, di zaman perjanjian lama, sama Allah yang sekarang, Allahmu beda, aku bilang. Iya kan? Emang Allahmu beda? Sama nggak Allahmu yang di perjanjian lama, yang di zaman nabi-nabi yang zaman dulu, mulai dari zaman Yesaya, Yeremia, Maleaki, sama sekarang sama nggak Allahnya? Sama. Terus kenapa kita ini seolah kata-kata Allah yang dulu nggak berlaku? Allahnya sama, ya kan? Kenapa di zaman Yesus tidak bicara tentang perpuluhan? Ya nggak penting lah, ngapain? Orang di zaman dulu lewat nabi-nabinya Allah Bapa sudah bicara tentang perpuluhan, sudah dibuat janji. Hanya tinggal lagi setiap orang percaya tidak kepada janji itu. Allah yang berjanji di zaman perjanjian lama, di zaman nabi-nabi, sampai Allah yang sekarang, ya Allah yang sama. Janji-janjinya sama, ya sama. Masa Allah harus bicara 2 kali? Mau nggak kita bicara hal yang sama kayak anak-anak berulang kali? Nggak mau saya. Kalau saya sih nggak mau. Saya cuma bicara sekali, ya udah, itu kan berlaku terus. Apa yang saya buat aturan, janji, prinsip yang berlaku dari zaman dulu, zaman sekarang, sama zaman yang akan datang di dalam hidup saya, itu berlaku gitu kan. Tapi kebanyakan kita yang berat mungkin memberikan perpuluhan ke gereja, kita pakai, oh iya, di zaman Yesus itu kan sudah zaman kasih, jadi seberapa kita bersyukur, ya segitulah yang kita kasih. Pemikiran yang busuk. Sebenarnya itu yang cinta uang sebenarnya itu. Kalau kita berani percaya Allah, kita harus berani apa yang Allah ungkapkan di zaman dulu, di zaman para nabi, itu harus kita berani bahwa janji itu juga berlaku sampai dengan zaman ini. Aturan Allah di zaman dulu berlaku sampai dengan di zaman ini. Yang kemarin saya singgung, perjanjian lama itu aturan hukum Taurat masih berlaku enggak? Ya berlaku, tapi bukan itu lagi dasar hidup kita. Itu terlalu rendah, terlalu cetek. Tapi apa yang kita belajar di situ, ya kita kan terus bawa itu. Ya contoh, setiap orang yang belajar baik, nilai baik akan lulus SD. Ini berlaku. Setiap orang yang belajar baik di waktu bangku SMA, nilai baik akan lulus. Ya itu dia janji itu. Kamu belajar baik, kamu akan lulus. Udah. Hanya tinggal lagi di mana tempatnya, kan gitu. Nah itu janji Allah ini. Nah ini yang saya menarik gitu loh. Gila, seberapa jengkelnya sih Allah. Sampai dia bilang, Allah Bapa kita ya, yang kita selalu berdoa, Bapa deh. Seberapa jengkelnya sih sampai dia bilang, uji aku. Ujilah aku. Gila, saya merasa ini satu ucapan seorang bapak yang benar-benar jengkel melihat ketidakpercayaan orang-orang yang mengaku anaknya. Bila Anda bagian daripada orang yang tidak disiplin membayar persepuluhan Anda, kata-kata ini, kejengkelan ini juga termasuk kepada Anda. Jangan bilang di zaman Yesus nggak ada persepuluhan. Yesus tidak mau mengulang-ulang peraturan yang sudah dibuat Bapaknya. Janji yang sudah dibuat Bapaknya. Ya? Jadi kita harus melihat ini satu kejengkelan dari Allah Bapa kita. Kenapa kok saya sudah bilang kamu yang menghormati saya? Sebenarnya memberikan persepuluhan itu adalah cara kita menghargai, menghormati, bersyukur. Iya kan? Kita dapat sesuatu, mendapat sesuatu,
Ya kita ikut dong. Wah Pak, thank you ya. Wah Bapak kasih saya jalan. Nih Pak, Bapak aku kasih dulu. Saya kasih Bapak duluan deh. Oke, iya nak. Ya udah diterima, baru sisanya lebih banyak sama kita. 90% sama kita. Allah cuma minta 10%. Dan itu pun kita keberatan. Yang kasih, yang memberkati itu dia. Yang kasih jalan itu dia. Tapi kita pun masih keberatan. Gila nggak? Bisa nggak kita melihat kejengkelan yang Allah punya sampai dia bilang, ujilah aku akan memberkati kamu kalau kamu kasih persepuluhan, aku akan memberkati, saya akan buka tingkap-tingkap lagi. Waduh, sampai segitunya, ya. Emang manusia kita ini cinta uangnya itu luar biasa ya, karena emang benar dengan uang kita bisa menguasai semuanya, karena manusia itu kan senangnya berkuasa ya. Kita menguasai apa nih? Dia menguasai lah. Menguasai itu artinya apa yang kita mau kita bisa. Apa yang saya ingin saya bisa. Nah itu kan. Jadi dengan uang kita bisa lakukan itu. Itulah yang membuat kita seolah-olah keinginan kita untuk mengumpulkan uang yang banyak, gitu kan? Saya mau memiliki uang yang banyak biar saya bisa menguasai apa yang saya mau. Saya mau menguasai satu apa itu? Apalah. Satu lahan. Saya mau mempunyai tanah yang luas. Saya mau menguasai perkebunan yang luas. Menguasai ini, menguasai itu. Menguasai mobil, ya kan menguasai mobil kita punya kan kuasa kita kan. Nah kayak gini, sebenarnya manusia itu adalah masalahnya adalah kuasa gitu. Kita pengen berkuasa, saudara. Anda tahu apa yang membuat iblis jatuh? Karena kuasa. Iblis mau berkuasa lebih daripada Allah. Iblis mau mengambil kuasa Allah. Kuasa, hati-hati dengan kuasa. Kuasa itu memang kelihatan menguasai orang, menguasai benda, menguasai segala hal. Ini masalah. Ini sebenarnya awal mula dari semua dosa. Ingin menguasai. Nah, jadi sifat manusia inilah yang membuat seolah kita tidak mampu atau tidak mau atau tidak ingin percaya kepada janji Tuhan. Hingga Allah memiliki satu kejengkelan. Seperti ungkapan janji. Kamu sudah saya janjikan, saya berkatin ini. Kalau begitu gini deh. Saya membuka diri untuk kamu menguji saya. Kamu patuh kepada firman saya. Saya uji saya. Saya akan buktikan bahwa janji saya pasti. Janji saya benar. Kira-kira gitu ya. Jadi, saudara Kristiani, firman Tuhan itu adalah untuk kita percaya gitu. Apapun yang Tuhan sudah janjikan di sana, termasuk kemarin, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka saya akan membuka segalanya itu. Segala hal yang tersembunyi di firman Tuhan yang kamu nggak tahu, saya akan membuka itu kepada kalian semua. Kayak gitu. Jadi, kita harus memiliki satu kepatuhan, keberanian untuk percaya Tuhan. Memang tidak seperti yang di kantor kita kerja sebulan langsung dapat hasilnya, tidaklah. Ya kita sedang mempercayai seorang yang berkuasa, seorang Tuhan gitu loh. Kita nggak bisa ngatur dia. Sama kalau saya bilang sama anak saya, nak, kamu teruslah menjadi anak yang ikut kata-kata papa. Kalau kamu menjadi anak yang benar-benar ikut kata-kata papa, papa akan berikan kamu satu saat hadiah mobil. Bisa nggak dia ngatur saya waktunya? Nggak bisa. Entahpun saya waktu itu, saya akan kasih itu mobil di waktu mudanya, atau setelah dia menikah, atau setelah dia punya anak. Enggak.
Tapi bahwa janji itu kalau saya sudah bicara, saya akan ikuti, saya akan pastikan. Nah, kira-kira kayak gitu. Apa yang sudah Tuhan janjikan, itu pasti Dia akan berikan. Dia akan tepati. Dan kita sebagai umatnya, sebagai anaknya, kita tidak bisa mengatur waktunya. Tuhan, saya lagi ada masalah nih. Sekarang aja deh. Kasih saya itu hadiah yang kau janjikan. Ya mana bisa, itu artinya kita Tuhan dong. Kita yang ngatur Tuhan. Kita sudah mengambil waktu, ngambil keputusan. Oh sekarang nih Tuhan. Kalau nggak sekarang jangan. Nggak usah. Ya itu kita yang Tuhan kan. Nah jadi seperti itu saudara Kristiani. Kita harus melihat betapa jengkelnya Allah Bapa kita kalau kita tidak percaya kepada firman-Nya. Karena itu firman bilang, percaya saja. Artinya percaya itu sudah luar biasa gitu. Sudah menjadi awal dasar yang luar biasa untuk kita menapak hati, menapak cinta kasih kita kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada segala hal. Ya, jadi saudara Kristiani, kita harus memberikan hati kita, percaya kita kepada Tuhan. Karena Tuhan merasa jengkel. Dia merasa jengkel terhadap kita yang Dia kasihi. Dia sudah janji, Dia sudah berikan satu hadiah. Tapi kita nggak berani ngambil itu, nggak berani ngambil klaim itu di awal gitu. Klaim itu di awal, nanti hasilnya ya Dia yang kasih kapan gitu. Ya, jadi saudara Kristiani, sahabat pagi hari ini, itu yang saya mau share. Hati saya kayaknya terpanggil. Saudaranya udah siap-siap mau ke pasar nih. Tapi saya harus sharing apa yang saya merasa di dalam doa saya ada satu terbersit. Seolah itu Tuhan bicara. Ini bicara dong, share dong kepada saudaramu. Guan, nih share. Manik, ini share kepada saudaramu. Seperti panggilan itu ada. Jadi terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati, selamat beraktivitas, salam sehat, Manik sahabat Kristiani. I love you all. Thank you.